saya ingat betul. Saya waktu itu lupa itu. Kan saya jawab, saya kapan aja siap itu. Ternyata saya lupa ada Natal Penghabian. Ya. Gitu ya. Shalom. Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu yang beribadah pada saat ini, kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Begitu juga yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming YouTube channel HKBP Jalan Lurah, kami ucapkan selamat bergabung dan selamat beribadah. Kita mulai ibadah kita pada hari Minggu ini dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 590 ayat 1, 2, dan 4. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus,
dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi akan binasa, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Pada hari penghukuman kelak, segala perbuatan manusia akan nyata di hadapan-Mu. Kasihanilah kami, tetapkanlah hati kami mempercayai firman-Mu melalui Roh Kudus. Tolonglah kami supaya bertekun dalam doa, sehingga kami senantiasa bersuka cita menantikan Engkau, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi kembali dari buku nyanyian nomor 238 ayat 1 dan 3. Hai, mari ikutlah aku begitu sabda Yesus, dan sungkau juga dirimu, taatilah firman-Ku, jauhkan dari hidupmu segala kejahatanmu. Dan kutunjukkan padamu yang harus kau hindarkan, semua kecuranganmu yang harus kau tinggalkan. Hendaklah suci hatimu dikala tiba ajalmu. Marilah kita mendengar hukum Tuhan yang tertulis dalam 2 Raja-Raja 17 ayat 13b. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu, dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku para nabi. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 44 ayat 3 dan 4. Teliti isi hatimu, akui semua dosamu, datanglah pada Yesus. Surga nyatanya, terima
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah. Tanggal 15 Desember 2025 akan dilakukan rapat perhalado, yaitu konsep program dan anggaran 2026, bertempat di gedung Dr. I.L. Nomensen, dimulai pukul 15.00 WIB. Tanggal 19 Desember 2025, yaitu rapat huria, yaitu program kerja dan anggaran tahun 2026, bertempat di gedung Dr. I.L. Nomensen, dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai. 5.6 Kebaktian sore. Berhubungan karena sudah masuk minggu Advent dan sudah ada kategorial yang merayakan Natal, maka mulai tanggal 7 Desember 2025 ibadah sore diliburkan sementara dan akan dibuka kembali Januari tahun 2026, atau jemaat yang dipersilahkan ibadah pagi ataupun siang. Demikian Bapak Ibu warta jemaat pada minggu ini. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Kita bernyanyi kembali dari buku nyanyian HKBP nomor 43, dimulai dari ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Hai orang bijaksana, siapkan hatimu, Rajamu segera
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Matius pasal 3 ayat pertama sampai ayat 12 saya akan bacakan. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi pada waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selama apem malihita saluhna. Kita sudah masuk di Minggu Advent yang kedua, penantian kehadiran Juru Selamat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca teks khotbah pada Advent yang kedua ini, dan kita melihat, membaca tema dari minggu kita atau topik minggu kita pada hari ini, bertobatlah. Ada sebuah seruan yang harus bertobatlah. Apa yang harus ditobatkan? Apa yang harus dilakukan? Sehingga ketika Yohanes Pembaptis dia berseru, bertobatlah, luruskan jalan bagi Tuhan. Mari kita lihat saudara-saudara, seruan bertobatlah, luruskan jalan bagi Tuhan. HKBP tahun 2025 dengan tahun transformasi. Artinya saya selalu katakan bertransformasi dari hal yang kurang baik menjadi lebih baik lagi, dari yang sudah baik harus menjadi semakin baik, semakin baik, semakin baik.
Ternyata pertobatan itu juga saudara-saudara yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis adalah mari merubah yang bengkok jadi lurus. Sebab Tuhan, sebab Yesus, sebab kerajaan surga akan datang. Kemana dia datang? Dan apa yang harus diluruskan? Kalau kita sedang berbicara dalam konteks di mana Yohanes berseru, bertobatlah, luruskan jalan bagi Tuhan, berarti dia sedang berada di tengah-tengah kondisi yang tidak lurus jalannya, atau sedang bergelombang, atau sedang tidak dang jalan tol dope. Karena dia hidup di hutan. Dia sedang hidup di hutan. Makanannya adalah belalang, sihapor. Ya adalah kamu sihapor. Mulu di hutan tikigeleng, bangalulu sihapor doa kina balga-balgai. Tapi harus besar-besar. Madu. Anggon hampir sudelo. Berarti kondisi fisik tubuh si Yohanes ini sangat prima. Badang olo marsahi to nang pedi hutan di mana? Dang adong malaria di si. Dang tolak ni malaria itu di mana? Karena minumannya adalah madu. Madu, pokoknya binatang yang ada di hutan. Wah, jadi mulau roh nyamuk malaria tropika rutahi korra. Dang itu kan. Nah, dia sehat tubuhnya. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang diluruskan? Ternyata kalau kita ada sebuah pekerjaan anak Tuhan, mengaku dosa adalah sebuah pekerjaan mulia dalam kehidupan orang percaya. Molodang olo hita mengaku salah, mengaku dosa di nguluta tutuhani. Ima, bagaimana Tuhan memberkati kita walaupun kita percaya. Walaupun kita percaya, dosa tidak lebih tinggi dari anugerah Tuhan. Amin. Benar? Dari iman, dari konteks berteologi kita, bahwa dosa tidak lebih berkuasa dari anugerah Tuhan. Walaupun kita sebagai orang yang berdosa setiap harinya, tetapi karena dosa kita. Dakya di paso de bata pasu-pasu natu hita nak berdosa hita. Ilo manginang? Ya, kita selalu merasakan itu anugerah Tuhan itu datang setiap saat dalam hidup kita, walaupun kita berdosa. Ada kita yang mengaku tidak berdosa? Adok kamu naso berdosa? Adok kamu naso berdosa? Kadang aku berhaladu. Baik, unang-unang sungguh dan dosa taki. Itu. HP saya dipasu-pasu Tuhan itu terus. Selalu diberkati Tuhan. Tidak ada interval anugerah Tuhan itu. Tetapi saudara-saudara, apakah kita melegalkan itu atau mengambil cap itu karena kita sudah diberkati Tuhan, walaupun berdosa tetap diberkati Tuhan, maka kita bebas melakukan dosa? Jangan. Firman Tuhan berkata, luruskan jalan bagi Tuhan. Tinggalkan semua itu, datanglah memohon pertobatan itu, mohon ampunlah kepada Tuhan. Tidak ada identitas di hadapan Tuhan. Kita buktikan dengan teks firman Tuhan nanti bahwa identitas tidak ada. Nah, ketika mereka bertobat dan dibaptis, datanglah orang Farisi dan Saduki. Lalu Yohanes Pembaptis berkata, hai kamu anak ular beludak. Anak ular beludak. Kamu anak niulukina. Isi dulu anak niuluk. Ada yang mau anak ular. Ular beludak. Ular yang sangat berbisa.
Ular yang sangat mematikan. Hai kamu orang-orang yang mematikan, orang-orang yang berbisa, orang-orang yang berbahaya. Apakah kamu merasa bahwa dengan legalitas sebagai anak Tuhan, sebagai peparan nisi Abraham, sebagai keturunan Abraham, sebagai bapa orang percaya, apakah kamu akan masuk surga? Jangan hanya karena identitasmu sebagai keturunan Abraham. Ingatlah batu ini juga ketika Allah berkehendak, Allah akan menciptakan batu menjadi anak-anak Allah, anak-anak Abraham. Jangan ada identitas. Jangan ada kesombongan rohani. Orang yang bertobat dia tidak merasakan itu, tetapi dia merasakan adalah orang yang penuh lumuran dosa dan wajar dia berseru kepada Tuhan untuk bertobat. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak ada identitas di hadapan Tuhan. Tidak ada. Orang yang mengaku dosa, dibaptis, bertobat dan melakukan kehendak Tuhan, itu anak Tuhan. Bukan Kristennya. Enggak ada nanti, aku Kristen Tuhan. Kristen apa kau? Enggak pernah kau menolong orang susah. Kristen apa kau? Enggak pernah kau berdoa untuk orang yang susah. Ita bai hodo hau. Hancur sudah ita panuli raya di bai kodang itu hononna. Habis saya martangyangi ipaliani ho hamulati ombutu gereja gudang-gudang ita bai ho hau. Hancur sudah hau. Ya. Terjadi mara bahaya. Alam murka. Hancur semua. Iberi kabuna ka video niaka dongata, Bapak Ibu, saudara-saudara kita yang di Tapanuli Raya, bagaimana menderitanya mereka sekarang? Sehingga seruan opuye porus, jangan ada perayaan Natal yang berlebihan, tetapi bertobatan. Dalam perayaan Natal tahun ini bertobat, mohon pengampunan kepada Tuhan. Semua menderita. Saudara-saudara kita tidak ada tempat tinggal lagi. Ada beberapa yang tidak mempunyai saudara lagi. Ulah siapa? Apakah itu ulah Tuhan? Atau ulah kita? Ulah kita. Kita tidak mau bertobat, hanya keinginan kita sendiri. Nah, ketika Yohanes Pembaptis berkata kepada mereka, hai orang Farisi dan Saduki, si botol surat. Jangan gara-gara kamu anak Abraham, kamu merasa masuk surga. Jangan, bertobatlah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak hal yang Tuhan inginkan dari kita untuk bertobat, bertransformasi dalam hidup ini. Marilah rubah keinginan itu menjadi sebuah doa. Jangan keinginan kita untuk diri kita sendiri kita utamakan daripada hal lain yang Tuhan ingin kita lakukan. Kita concern dengan saudara-saudara kita yang di Tapanuli Raya, di Aceh, di Padang. Di sini tidak ada identitas, marga apapun itu. Agama apapun itu, tidak ada identitas. Mereka sama-sama ciptaan Tuhan, sama dengan kita. Jika hutan dirusak, pasti alam akan murka. Marilah kita berdoa kepada saudara. Tidak ada lagi yang harus disesali. Yang harus dilakukan adalah pertobatan massal. Sama-sama bertobat, masyarakat, pemerintah, semua harus bertobat. Kejadian menjadi sebuah pelajaran bagi kita Manginang. Semenjak saya di Ojakkon, saya selalu berkata dalam kehidupan ekologi bergereja, jangan gereja berseru lindungi hutan. Jangan gereja berseru lindungi hutan, tetapi gereja mempunyai banyak hal yang harus digunakan dari perambah hutan.
contoh konkret, contoh yang kecil, tapi puji Tuhan saya tidak ada lagi, saya lihat lagi warta yang berserakan. Itu juga dari hasil hutan. Maka lindungi hutan, gak usah gunakan lagi paperless. Gak usah lagi ada gunakan yang pakai fotokopian. Hal yang terkecil. Di gedung gereja dimanapun saya selalu katakan jangan ada lagi plastik. Karena mengurai satu plastik butuh 100 tahun menurut penelitian. Saya bukan peneliti. Jadi HP on, basai maus lebih akka botol li, aku isi bergudakian. Marilah, buat bema tak perwerna, mau loro tu gereja on. Bila penting, siapkan cangkir di situ untuk dicuci bersama. Jangan, mari kita mulai pertobatan itu dari diri kita sendiri. Mari kita mulai dari hal-hal yang terkecil. Jangan. Bapak Ibu Saudara, luruskan jalan bagi Tuhan. Artinya jalan yang mana? Kalau persoalan sorga adalah persoalan pribadimu dengan Tuhanmu, maka ini adalah persoalan pribadimu meluruskan Tuhan. Jalan bagi Tuhan dalam kehidupanmu. Perjolo majohita. Diri kita sendiri mari bertobat Bapak Ibu Saudara. Dari hal-hal apapun. Dan jangan gunakan identitasmu. Sekali lagi, identitasmu sebagai Kristen itu nanti tidak berguna jika tidak kamu melakukannya. Tetapi untuk berguna identitasmu itu, lakukanlah sebuah kebaikan dan kebenaran itu di mata Tuhan. Bertobatlah. Yang berikut, tidak ada gunanya kita bertahan dalam kesalahan. Tidak ada gunanya bertahan dalam kesalahan. Kesalahan apapun itu. Jika salah, minta maaf. Jangan bertahan dalam kesalahan Bapak Ibu Saudara. Kamu yang akan rugi. Kalau salah, orang yang diberkati Tuhan akan minta maaf. Iya, itu juga cara meluruskan jalan untuk Tuhan. Marilah melalui kebenaran firman Tuhan ini di Advent yang kedua ini. Halirang galak, nama hati do. Gaba-gaba nama hati do sudi lepu di gaba-gaba. Mati lepu. Jadi Bapak Ibu Saudara, hal-hal kecil loi sudah kan. Nah, ayo mampu kalau kita salah minta maaf. Kalau kita sudah meminta maaf, berarti kita sedang meluruskan jalan bagi Tuhan. Dan ingat, kalau kawanmu yang bersalah, temanmu bersalah dan minta maaf sama kita, maafkan. Jika kita tidak maafkan, kita sedang membengkokkan jalan bagi Tuhan, bukan meluruskan jalan. Maka orang yang minta maaf dan orang yang memaafkan sama-sama meluruskan jalan bagi Tuhan. Amin. Itu pertobatan hal yang paling sederhana dalam kehidupan kita. Diberkatilah setiap orang yang mau bertobat dan setiap orang yang mau memberikan hatinya, pikirannya kepada Tuhan setiap waktu, setiap hari. Di dalam nama Yesus, saudara-saudara diberkati. Amin. Terpuji Engkau Bapa atas segala anugerah dan kasih setiamu. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau bertobat Tuhan. Bukan hanya sebagai legalitas sebagai orang Kristen, identitas sebagai orang Kristen, tetapi kami sebagai anak Tuhan yang mau bertobat dari hal yang terkecil sehingga hal yang terbesar juga kami boleh lakukan Tuhan. Kau berkati seluruh jemaat Tuhan. Secara khusus kami mau berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan yang sedang berbaring di rumah sakit. Hari ini kami mau mendoakan keluarga dari hamba Tuhan Nyonya Situa JN Panjaitan Boru Nababan yang hari ini sedang masuk rumah sakit dan mempersiapkan diri untuk melakukan tindakan operasi pengangkatan tumor pada besok hari Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya di dalam anugerah pengasihan Tuhan. Operasi
Inang Boru Nababan boleh berjalan dengan baik. Kami sungguh-sungguh mendoakan tim dokter dan medis yang akan melakukan tindakan operasi besok Tuhan. Kau kuduskan, Kau sucikan, dan Kau berikan hikmah, pengertian, kebijaksanaan bagi mereka. Agar sungguh-sungguh dengan hikmah, kebijaksanaan, kepintaran yang dari Tuhan, mereka boleh melaksanakan tindakan operasinya. Engkau juga yang menyucikan alat-alat medis yang mereka pakai Tuhan, agar kelak bisa menjadi saluran berkat Tuhan untuk mengangkat dan membuang penyakit yang ada dalam tubuh inang kami. Kami yakin dan percaya, dan melalui doa anak-anaknya yang masih kecil, kekuatan penuh Tuhan berikan kepada Inang Boru Nababan. Hamba-Mu juga Situ AJN, Kau berikan kekuatan. Jangan khawatir, sebab Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang adil dalam segala perkara, termasuk perkara kehidupan kami, dalam kesehatan kami, dalam ekonomi kami. Tuhan, kami hanya berserah kepada tangan pengasihan-Mu. Dan juga saudara-saudara kami yang sudah melakukan operasi, Amang Yudi Simajuntak, dalam masa proses pemulihannya Tuhan pasca operasi, biarlah Tuhan yang dipermuliakan. Kami sungguh bersuka cita atas karya Tuhan dalam kehidupannya. Demikian juga kami berdoa buat Inang Boru Simatupang, biarlah segala karya Tuhan juga bekerja dalam hidupnya Tuhan. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang sakit, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tetapi dalam iman percaya kami sungguh-sungguh menyampaikan kehadirat Tuhan. Engkau bantu, Kau tolong mereka Tuhan, Kau sembuhkan mereka dengan kuasa dan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada siang hari nanti gereja Tuhan akan merayakan ibadah Natal yang diselenggarakan oleh anak-anak kami sekolah minggu. Biarlah kami juga ikut merasakan sukacita Natal itu. Kau hantarkan kami dengan sukacita, Kau hantarkan lansia yang akan mengisi acara tersebut, dan di dalam nama Tuhan semua orang tua anak-anak kami boleh dalam keadaan sehat. Terima kasih Bapa dalam sorga, dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu Saudara, marilah serahkan persembahan kepada Tuhan. Dan kebetulan hari ini kita pergunakan sekali untuk pembangunan, amplop pembangunan ala adong otik nai nahurang sekitar 4 juta nai, manggaran pelapot tahun sekitar 4 juta nai. Jadi sehelima di bagasa saminggon lau patu pahon amplop itu pembangunan yang dibagi amplop pasahak ma di bagasan hapor siaumu tu debata maret de mahita. Bertobatlah kau pada Tuhan, berbaliklah pada Allah.
saudara diundang untuk bangkit berdiri, kita menyanyikan ayat yang ketiga. Peliharalah keadilan, hayatilah kasih rahmat-Nya. Peliharalah keadilan, hayatilah kasih rahmat-Nya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ialah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Horas